ibadah-ibadah yang lain. Kira-kira kalian sebagai muallaf yang baru, ya hitungan bulan lah di dalam agama Islam ini, ada nggak pesan khusus kepada mereka umat Islam yang terlahir dari pertama kali yang saya rasakan bisa Ramadan ini dan bisa menjalankan ibadah puasa, tentunya bahagia banget bisa melakukan ibadah bareng sama teman-teman, bisa sholat taraweh meskipun nggak bisa di masjid, tapi kita masih bisa ngumpul di pesantren. Yang pertama kali saya rasakan saat hari pertama puasa, rasanya itu senang, hari itu kayak hari berbeda banget gitu. Yang biasanya pagi-pagi tidur jam 4, ini udah sahur bareng. Terus memang sih pas pertama menjalankan puasa itu kayak terasa laparnya, terasa hausnya, tapi tetap bersyukur banget karena ini adalah bulan yang sangat ditunggu-tunggu karena penuh dengan pahala. Jadi meskipun masih terasa lapar, alhamdulillah saya masih semangat untuk menjalaninya. Subhanallah. Jadi agak perutnya kurang adaptasi ya, belum adaptasi, jadi terkejut gitu ya. Tapi karena ada niat yang kuat sehingga mampu menjalankan lulus ya. Iya Ustaz. Alhamdulillah. Dulu pernah puasa nggak sebelum Muslim? Sebelum memeluk agama Muslim nggak pernah sama sekali ya. Jadi baru kali ini merasakan. Ya. Tapi kalau lapar pernah nggak dulu lapar gitu pernah? Tentu. Lapar tapi bukan niat ibadah ya. Iya. Jadi kalau ini kita lapar niat ibadah sehingga ada kekuatan ya, ada energi yang Allah berikan ya. Kalau Safia, apa yang dirasakan untuk pertama sekali menjalankan ibadah Ramadan itu? Ya silahkan lihat ke pemirsa sana ya. Yang saya rasakan nikmat di bulan lihat ke kamera sana ini. Itu lagi pemirsa pengen melihat wajahnya Safia, ini dari Timur Leste soalnya ya. Yang saya rasakan nikmat di bulan Ramadan ini, dan saya bisa bareng sama teman-teman sholat taraweh pagi-pagi, sahur bareng. Dulu masih agama Katolik itu saya nggak pernah puasa, nggak pernah sholat bersama, sholat berjamaah kayak gini. Ya enggak, mana ada sholat berjamaah. Ya, ya sudah pasti nggak ada lah sholat berjamaah ya kan, namanya belum Muslim ya. Jadi sekarang ini nikmat ya. Kemarin kaget nggak, terasa lapar juga? Iya kaget, rasa lapar. Tapi nggak sempat nggak lupa gitu, tiba-tiba mau makan itu ada nggak? Lupa? Nggak ada. Nggak ingat ya? Nggak lupa ya? Ya. Tak tahu kalau dalam puasa ya? Alhamdulillah, subhanallah. Kalau Afifah gimana pengalamannya? Menurut saya ya, kalau yang saya alamin, kita semua pasti pernah merasakan rasa lapar ya dan haus, dan itu bukanlah puasa, tapi tidak makan dan tidak minum gitu. Karena saya dulu banyak kegiatan, jadi hal itu udah biasa begitu. Tapi biasa berlapar gitu. Ya? Biasa. Tapi dulu juga saya nggak ngerti apa sih puasa itu. Yang saya tahu, oh orang-orang hanya tidak makan di waktu siang hari gitu kan. Tetapi setelah saya mempelajarinya, setelah saya belajar melakukannya, ternyata nikmat sekali gitu rasanya. Aduh, luar biasa. Gimana kita itu sama-sama menahan diri dari segala hal yang gimana ya, yang tidak sama sekali tidak berguna, tidak ada manfaatnya atau pahalanya gitu. Jadi di bulan ini di sini saya melihat ya Allah, teman-teman saya yang biasanya megang gimana ya, buku yang lain, tapi ini Masya Allah megang Quran gitu. Setiap temu megang Quran. Jadi itu jadi menarik diri kita, selalu mengingatkan kita juga ketika melihat teman-teman gitu. Subhanallah. Ya, dan indahnya di Islam itu kan berpuasa seperti Afifah tadi katakan kan tidak sekedar menahan lapar dan haus saja. Kalau hanya sekedar menahan lapar dan haus, saya pikir setiap orang bisa gitu ya. Jangankan 14 jam, ya 24 jam pun tahan. Tapi yang menarik itu seperti kata Afifah tadi, di Islam itu juga kita menahan hawa nafsu. Tidak boleh melihat lawan jenis dengan syahwat, meskipun puasanya tidak batal tapi membatalkan pahala puasa, begitu kan? Tidak boleh apalagi marah-marah, tidak boleh ghibah, membicarakan kejelekan temannya, sahabatnya, dan yang Afifah saksikan sama teman-temannya tiada hari, tiada malam kecuali megang Al-Quran, ya kan? Subhanallah. Jadi Afifah kalau dulu suka ngatain orang ya?
Enggak sih, cuman ya bercanda ngeledek-ngeledek gitu ya kan. Suka ya, Tapi kan yang ditakutkan kan temen ngambil hati nih. Nah di bulan ini tuh kita kayak udah menahan diri gitu, berbicara dengan lembut, dengan kasih sayang, Masya Allah. Jadi kayak rasa sayang kita ke sesama teman kita, apalagi dia orang mukmin, dia orang Islam, Masya Allah semakin bertambah gitu. Subhanallah. Kita 20 rakaat, bahkan bisa sampai 36 rakaat. Cuma kita karena santriwati ini kan masih baru masuk Islam, kalau kita ambil yang panjang-panjang takut nanti shock ya, tidak mampu berdiri lama-lama gitu kan, takutnya minta pulang pula lagi. Nah, ya kan? Tapi ala kulli hal Afifah merasakan malah pengen nambah ya. Insya Allah tahun depan kita tambah lah. Ya, apalagi pengalaman yang ketika buka puasa begitu apa yang dirasakan? Ya, ketika buka puasa sebenarnya kan di sini kayak lebih menambah kekompakannya, kayak menyiapkannya, kerjasamanya gitu, dari yang biasanya ambil-ambil sendiri, jadi sekarang kayak kerjasama gitu. Subhanallah. Terus waktu minum itu apa yang dirasakan? Kan hilang dahaga gitu. Nikmat gak? Nikmat sekali. Alhamdulillah. Kalau Safia, gimana melihat suasana Ramadan itu di pesantren bersama para mu'allafah itu? Apa pelajaran yang didapatkan selain merasakan lapar dan haus itu? Ya, kebersamaan atau apa salat tarawihnya itu gimana yang dirasakan? Ya, senang banget ya? Ya. Alhamdulillah. Kalau begitu pengen nggak ngajak keluarga masuk Islam? Pengen. Pemirsa melihat dia langsung pakai cadar, memang latar belakangnya Khonsa ini tertarik masuk agama Islam karena melihat teman-teman wanitanya pakai cadar. Dia merasa pakai cadar itu lebih nyaman, lebih terpelihara kehormatannya. Orang yang sudah bersuami istri, ya istri itu wajahnya buat suaminya saja. Subhanallah ya. Dan baru saja dia mengatakan hikmah yang didapatkan dari puasa ini adalah adanya rasa syukur. Kenapa? Karena menahan lapar haus itu melatih dia untuk lebih peduli lagi kepada orang miskin, orang-orang yang susah di luar sana. Betapa tidak enaknya lapar dan haus itu. Begitu ya? Ternyata lapar haus itu tidak enak gitu kan. Nah, kalau kita merasakan tidak makan, tidak minum hanya hitungan jam, 14 jam paling lama. Tapi saudara-saudara kita di luar sana, apalagi masa Covid ini, banyak yang pengangguran, banyak yang di PHK dari pekerjaan. Mereka bukan hanya 14 jam merasakan lapar haus itu, bisa berhari-hari, Masya Allah. Nah, salah satu tarbiyah pendidikan menjalankan ibadah Ramadan pada tahun ini, tapi mereka sudah bisa memberikan gambaran umum ya, seperti apa nikmat dan hikmah daripada berpuasa itu. Saya mau ingin kembali kepada Afifah lagi. Kira-kira ada enggak pesan-pesan khusus kepada keluarga atau kepada sahabat-sahabat atau kepada pemirsa kita? Ada enggak kira-kira kan tentu di dalam bulan Ramadan ini meskipun beragama Islam belum, tapi tidak menjalankan ibadah puasa, tidak sholat, dan juga tidak menjalankan ibadah-ibadah yang lain. Kira-kira kalian sebagai mu'allaf yang baru, ya hitungan bulan lah di dalam agama Islam ini, ada enggak pesan khusus kepada mereka umat Islam yang terlahir dari Muslim kok tidak menjalankan ibadah, apalagi di masa Covid sekarang ini? Pesan-pesan buat saudara saya di luar sana, laksanakanlah ibadah puasa hanya sebulan, hingga nanti juga saudara akan terlatih gitu, karena sama sekali sedikit pun nggak ada ruginya gitu Ustaz, karena kita nggak bakalan rugi gitu, bahkan ketika kita meninggalkannya bahkan kita sangat rugi gitu, apalagi secara finansial, nggak pakai modal, nggak pakai uang menjalankan. Si aku bisa beribadah gini bersama keluarga aku gitu, dengan orang tua. Iya, jadi kan lagi belajar juga biar lancar Qur'annya. Memang betul, sudah bisa tapi kurang lancar gitu kan. Jadi ya berdoa, ya Allah lancarkanlah lidahku ini dan berikan aku nikmat pengertian akan arti Qur'an ini gitu. Jadi nanti setidaknya aku bisa pulang terus ya Allah ngedakwa keluarga aku gitu. Subhanallah. Coba Afifah
baca Al-Quran sedikit yang dihafal apa? Mulai Al-Fatihah, coba baca Al-Fatihah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta alaihim Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin, Masya Allah, bagus sekali bacanya ya. Coba hafalan-hafalan pendeknya apa yang sudah dihafal, baca dikit lagi. Pendek banyak. Ya silakan, yang pilih salah satu. Apa surah-surah pendek yang bisa dihafal? Banyak banget jadi. Ya udah, yang mana aja, silakan. Al-Qari'ah mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah yauma yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfus fa amma man qaffat mawazin Fa'amma man sakulat mawazinu fahuwa fi radiyah fi 'ishatir radiyah fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu radiyah fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Masya Allah, luar biasa ya, bagus sekali. Dan terus tingkatkan kesungguhan mempelajari Al-Quran dan juga pelajaran-pelajaran agama Islam lainnya ya, Masya Allah. Sekarang Safia nih, apa nih pesan-pesan khusus kepada orang-orang Islam yang tidak puasa nih, atau kepada keluarga? Coba apa pesannya kepada mereka? Ya. Muslim atau non muslim yang ya berpuasa, yang berpuasa, mari berpuasa, jangan sampai tidak puasa. Ya, mari kita berpuasa sama-sama, jangan sampai tidak puasa. Iya, alhamdulillah. Kalau Khonsah, apa pesan-pesan khusus kepada umat Islam yang tidak puasa agar mereka berpuasa gitu? Ketika saya bisa menjalankan ibadah puasa, saya juga merasakan sedih karena semasa sekolah saya kan mayoritas bareng teman-teman yang agama Muslim. Banyak juga yang saya lihat teman-teman saya itu nggak menjalankan ibadah puasanya. Saya sendiri yang sekarang ini udah agama Muslim, sedih kalau bukan dengan cara puasa aja kita nggak bisa gitu untuk menghapuskan dosa-dosa kita, untuk menambahkan pahala kita. Lalu dengan cara apa lagi? Allah itu memberikan nikmat kepada kita. Buat teman-teman dan saudara yang seiman di luar sana, pesan saya, ketika kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan, nggak sulit kok menjalankan ibadah puasa itu. Hari pertama aja kayak yang saya rasakan itu lumayan berat, cuman kalau kita tekadnya kuat, oh ini buat Allah gitu, pasti bisa. Jadi kalau kita udah ketemu bulan Ramadan, kita harus bersyukur dan harus bisa menjalankan ibadah puasa, karena itu adalah kewajiban kita sebagai agama Muslim. Allahu Akbar. Dalam sekali pesan moral dari Khonsah yang baru 2 minggu masuk Islam, dahsyat ya. Dia mengatakan kalau Ramadan saja datang yang membawa begitu banyak keutamaan puasa ini, Masya Allah. Terima kasih Khonsah sudah bisa berbagi dengan jamaah. Begitu juga Safia dan Afifah ya, sudah kalian menceritakan testimoni kalian bagaimana perasaan pertama kali melaksanakan ibadah Ramadan, baik puasa maupun tarawih, dan juga ada acara sahur bersama, kemudian berbuka bersama. Subhanallah, semua sulit diungkapkan dengan keindahannya ya, dengan kata-kata. Baik pemirsa An-Naba TV dan sahabat-sahabat FB dan juga sahabat-sahabat ini, karena teman saya dari Arab
dikit-dikit suka ngatain bid'ah. Dan gimana kalau saya tidak ikut golongan organisasi tersebut? Cukup jadi Islam yang baik saja. Mohon penjelasannya Ustaz. Iya, Saudara Tommy, yang namanya NU, Muhammadiyah, Al-Wasliyah, LDI, itu semua adalah hanya organisasi bentukan manusia saja. Organisasi pergerakan pendidikan, pergerakan dakwah, dan lain sebagainya.